Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dewanto, petani porang Metro Lampung. Nah, di sini saya melaksanakan kegiatan pemupukan yang kedua, yaitu ketika porang sudah berumur 2 bulan atau sudah bibit porang itu sudah bermunculan dari tanah. Nah, ini proses nanti kita lihat bersama, kita melakukan pemupukan yang kedua, dan setelah pemupukan kedua baru kita lakukan penutupan jerami padi atau mulsa. Setelah diberikan pupuk kedua baru kita pakai mulsa. Mulsa kita adalah mulsa alam, yaitu dengan menggunakan jerami padi. Nah, ini pupuk kita lihat, ini kompos itu pelaksanaan pemupukan kedua. Ini kompos yang dihasilkan dari kotoran sapi, kemudian dicampur dengan arang sekam. Nah, ini kawan, dan kita dibantu dengan mitra-mitra tani kita untuk pelaksanaan pemupukan yang kedua ini. Ini juga sudah sebagian sudah kita angkut juga ke lokasi. Ini dulu kita tempatkan di sini. Yuk. Sambil jalan kita menuju lokasi pelaksanaan pemupukan kedua. Karena memang jarak antara lokasi satu dengan yang satunya tidak terlalu jauh, jadi kita cukup menggunakan jalan kaki aja, tidak memakai kendaraan, cukup jalan kaki karena memang tempatnya berdekatan, saling berdekatan antara lokasi satu dengan satunya. Nah, ini lokasi kita yang sedang melakukan proses pemupukan kedua di lahan porang. Nah, ini seperti ini kawan, pencinta porang di seluruh Indonesia. Nah, ini pupuk yang kita gunakan dari kotoran sapi dicampur dengan arang sekam. Nah, kemudian setelah pupuk ini tersebar sebagai rata di tanaman porang, ini kita lakukan penutupan, kita lakukan mulsa dengan jerami padi seperti ini. Jerami padi pun sudah siap juga di atas bedengan atau gulutan seperti ini kan. Bisa kita lihat, ini kawan-kawan mitra kita juga yang membantu untuk pelaksanaan pemupukan porang kedua. Langsung selesai mupuk langsung kita gunakan mulsa. Tetap kita pakai mulsa alam untuk mengantisipasi atau menanggulangi percepatan pertumbuhan gulma, kemudian juga menjaga kelembapan tanah. Setelah itu ketika busuk dia akan menjadi pupuk. Nah, busuknya jerami padi ini akan makan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi ketika jerami padi busuk itu daun porang itu akan saling bertemu, artinya menutupi. Jadi gulma pun dia tidak akan tumbuh luar biasa, karena salah satu momok untuk tanaman porang ini itu adalah gulma. Kenapa gulma tumbuh subur? Karena lahan kita lahan subur, kita gunakan pupuk kompos sebanyak-banyaknya, kita pakai dolomit, kita pakai artinya tanah itu memang betul-betul subur. Usahakan pH tanah di atas 6. Jadi pH tanah itu kalau 6 lebih lah, bisa 7 bagus, lebih tinggi lebih bagus, karena itu menentukan suburan tanah ini. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah ada yang pecah daun juga. Ini bibit kita pakai bibit dari katak ini bibit dari katak yang satu
bedeng ini kita isi 3 dengan jarak tanam 35 kali 30 cm. Sudah banyak bermunculan ini. Nah, ini saat-saat yang tepat kita untuk gunakan pupuk yang kedua, kemudian langsung kita tutup dengan jerami padi atau kita pasang mulsa. Nah, mulsa yang kita pakai ini mulsa alam. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk memakai mulsa plastik, karena di tahun 2019 saya sudah pernah nyoba, hasilnya tidak bagus, bahkan bisa akibat fatal alias busuk untuk pakai mulsa plastik. Jadi kita gunakan seperti ini kawan-kawan pencinta porang di seluruh Indonesia. Jadi inilah cara yang paling efektif dengan menggunakan jerami padi. Ini bukan pupuknya sudah siap, jerami padi pun sudah kita siapkan semua. Bisa kawan-kawan lihat, pencinta porang seluruh Indonesia. Ini gulmanya juga sudah banyak, ini gulma muda ini udah banyak tumbuh. Nah, ini kalau tidak segera kita antisipasi dengan menggunakan mulsa alam, nah, ini kita akan kewalahan ini untuk mengatasi gulma ini. Karena saya pun tidak merekomendasikan untuk penyemprotan dengan menggunakan racun rumput. Khawatir dampaknya akan imbasnya akan ke umbi porang. Nah, itu udah pecah daun, itu hasil dari katak itu, bibit-bibit itu sudah pada bermunculan. Bisa dilihat dari kejauhan juga itu sudah banyak muncul, banyak tunas-tunas yang udah ini ya kawan, kelihatan tanaman porang ini yang berdasar bibit berasalkan dari katak porang yang kita pakai jarak tanam 35 kali 30 cm. Jadi sering banyak tanya, ini dengan jarak 35 kali 30 cm itu per hektar muat berapa Pak D? Nah, jadi dalam 1 hektar itu bisa terisi 75.000 butir dengan jarak tanam 35 kali 30 cm. Artinya kita gunakan bibit kecil. Kalau kita pakai bibit besar, itu kita wajib menggunakan jarak tanam 30 kali 50. Nah, ini bisa dilihat nih, udah pada nongol tuh di belakang juga tuh. Nah, tuh sudah mulai pecah daun ini. Ya, segera harus kita kirim pupuk. Setelah pupuk baru kita tutup dengan mulsa alam, yaitu menggunakan jerami padi. Jangan ragu untuk melakukan atau merawat tanaman porang, karena memang hasilnya sangat signifikan. Di samping itu dalam pepatah Jawa juga disebutkan yen arep mulya kudu wani rekoso. Nah, ini salah satunya untuk pepatah itu memang sangat-sangat betul gitu loh. Jadi kita akan mulai harus berani kerja keras. Ya, ini kawan, wajib kita bedeng seperti ini, karena ketika nanti curah hujan tinggi itu air cukup di paretnya ini, di paret-paretnya ini. Jadi memang kita wajibkan dibuat bedeng-bedeng seperti ini. Di bedeng untuk mempermudah perawatan, kemudian
panen nanti juga, karena ketika panen nanti nggak ada tanaman ini, nggak ada pohon, nggak ada kelihatan pohon. Jadi kalau nggak kita buat seperti ini, kita akan susah memanennya. Sampai di sini dulu jumpa kita, petani porang di seluruh Indonesia. Tetap semangat, jangan ragu. Ikuti video-video saya seterusnya dan simak dengan baik apa yang bisa dipergunakan. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Kita sama-sama berusaha untuk menuju kesuksesan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Indonesia, semangat!